Saya tadi menyampaikan di awal bahwa hari ini saya mendatangkan sejumlah narasumber eksklusif ya. Di antaranya adalah klub motor atau yang sering disebut dengan geng motor tapi sekarang menyebutkan sebagai ormas ya. Tadi ada XTC, lalu kemudian ini Moonraker, kemudian juga ada Ayah Peggy, dan juga tidak ketinggalan adalah pengacara Vina yang sejak awal menangani kasus ini di 2016, Bung Yosi. Bung Yosi, Anda bisa cerita, tadi saya sudah angkat sejumlah fakta yang kemudian disampaikan oleh Pak Anton Carlyan, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, yang merupakan Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian ya, beberapa bulan setelah kejadian. Saya ingin tanya, apa yang terjadi pada waktu itu dan kemudian kenapa Anda tiba-tiba selesai lalu kemudian sekarang Vina ada pengacara yang lain? Silakan. Oke, terima kasih Bang Iman. Saya mendapat kuasa dari dua keluarga korban itu di tanggal 19 September 2016. Oke. Saat itu para tersangka yang saat itu Boleh tersangka ya, lagi. saat itu mereka para tersangka yang saat itu sudah pelimpahan di Polda Jabar. Di Polres Kota itu hanya 3 hari mereka, hanya 3 hari. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton, kenapa ke Polda Jabar? Karena korbannya adalah anak dari seorang anggota polisi, Pak Betul. Rudiana ya? Betul, betul. Oke. Waktu tanda tangan kuasa dua keluarga korban itu, tanggal 21 apa tanggal 22 saya hadir di gelar perkara di Polda, Bang. Di Polda saat itu. Terus nggak lama September gelar perkara dan saya hadir dalam sidang-sidang mereka, Bang. Ya. Ya, di 2017. Mulai sidang kalau nggak salah 2017 deh. Ada jejak digital saya di situ, Bang. Ada berapa jejak digital. Apa yang terjadi pada waktu itu? Bahwa tadi Pak Anton katakan nggak pernah ada terdengar misalnya ada anak pejabat tinggi, apakah kepala daerah, apakah kepolisian, tidak pernah ada waktu itu? Tidak pernah ada sama sekali, Bang. Oke, baru sekarang ini nih pembiasan informasi ya. Oke. Lalu kemudian apakah pada waktu itu ada dalam tanda kutip nih rekayasa dari penyelidikan dan penyidikannya misalnya? Apakah muncul pada waktu itu isu-isu tersebut? Tidak ada, Bang. Saya melihat kerja polisi itu penyidik, saya lihat baik, Bang. Karena emang ini kasus pembunuhan, Bang. Kalau taruhlah misalnya polisi ini bermain, kan dia melewati step jaksa itu kan. Melewati step jaksa P21 kan kalau misalkan tidak ada bukti-bukti tidak kuat pasti ditolak, Bang. Dan di semua pengadilan terbukti dengan hukuman yang tidak berkurang 1 hari pun. Betul, Bang. Semuanya hukuman seumur hidup dan 7 seumur kecuali hidup yang dan satu yang di bawah umur itu 8 di bawah tahun. umur. Betul. Jadi itu yang kemudian Anda temui. Jadi tidak ada yang janggal pada waktu itu. Sama sekali tidak ada. Bahwa dikatakan ini sebenarnya kecelakaan biasa lalu kemudian karena ayah korban seorang polisi, maka diambillah data-data yang kemudian berbeda dan memaksakan. Bagaimana Anda menjawab itu? Saya tidak melihat itu, Bang. Proses hukum acara pidananya berjalan dengan baik kok. Yang saya lihat saat itu, Bang ya. Karena kan saya membuat legal opinion. Saya membuat permohonan untuk dilakukannya rekonstruksi. Oke, baik. Itu pada waktu itu. Betul. Sampai sekarang kenapa Anda nggak mendampingi lagi? Tiba-tiba ada pengacara yang lain. Itu boleh jelaskan? Nah itu saya bingung juga. Ini kan betul, vonis sudah ingkrah, Bang. Iya. Iya, tetapi kan kalau kasus ini masih bergulir berarti saya masih kuasanya dong. Betul. Nah kemarin saya juga melihat di YouTube, dari keluarga Vina itu tidak mengakui ada kuasa hukum di situ. Makanya saya bingung. Saat itu bapaknya yang tanda tangan kuasa loh, Bang. Pak Rudiana? Bukan, bapaknya Vina. Oh, Bapak Vina, oke, Iya, baik. sama bapaknya Eki itu. Anda penasihat hukum dari Vina ya, bukan Eki ya? Kedua-duanya, Bang. Oh, kedua-duanya. Kedua-duanya. Oke. Saya pegang semua, Bang. Oke. Saat itu bapaknya Vina langsung tanda tangan kuasa. Bersama Pak Rudiana itu bapaknya Eki. Saya ingat, di rumah makan di Kompleks Setrayasa. Ini menarik nih. Anda kan penasihat hukum Pak Rudiana juga. Betul, Bang. Memang pada waktu itu ada offside dari Pak Rudiana yang melakukan penyidikan sendiri. Tidak, Bang. Tidak. Anda berkata jujur nih ya, betul? Iya, saya Dari melihat. mana Anda bisa mengatakan itu? Gini, Bang. Kan di situ kan bapaknya Eki itu kan sebagai pelapor. Pak Rudiana. Iya, dulu, di tanggal 31 September dia dulu melaporkan. Aibtu kalau tidak salah ya. Betul. Sekarang Waktu itu dia sekarang kanit Inspektur 1. narkoba.
Betul, Bang. Betul. Kanit. Kanit, waktu Kanit. Sebagai pelapor. Dan ketika diambil alih oleh Polda Jawa Barat, yang bersangkutan Pak Rudiana tidak lagi menangani kasus ini. Tidak lagi lah, Bang. Cuma 3 hari di Polres Kota, Bang. Oh, Pak Rudiana hanya 3 hari menangani. Si para pelaku ini cuma 3 hari ada di 3 Polres hari. Kota Cirebon. Ditarik ke Polda Jabar. Betul. Saat saya pegang perkara ini, sudah pelimpahan ke Polda Jabar, Bang. Yang artinya Pak Rudiana tidak lagi cawe-cawe di situ. Tidak, Bang. Tidak. Tidak. Saya jamin tidak. Tidak ya. Tidak. Dan kemudian diambil oleh Polda Jabar, kemudian berkas dan lain sebagainya dirapikan oleh Polda Jabar. Betul, Bang. Dan Anda melihat pada waktu itu sebagai pengacara Vina dan Eki tidak ada rekayasa apapun di situ. Tidak ada, Bang. Tidak ada rekayasa. Dan sampai saat ini Anda merasa masih merupakan pengacara dari Vina dan Eki. Betul. Kalau keluarga Vina itu mengklaim bahwa saya tidak ada pengacara saat itu, saya punya jejak digital, Bang. Pertama. Yang kedua, saat perkara ini berjalan, itu untuk gelar perkara saya hadir loh, Bang. Saya hadir gelar perkara. Artinya ada tanda tangan kan di situ? Iya, yang saya pertanyakan pengacara-pengacara saya, apakah mereka membuat legal opinion? Apakah mereka mengajukan rekonstruksi? Ya kan, apakah mereka melihat sidang, mendengar sidang? Kan saya semua, Bang. Saat itu. Betul, surat kuasa saya terselip di mana, saya entah di mana. Oke, Anda nggak, saya mau kasih kesempatan pada Anda. Ada nggak pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pengacara yang sekarang menangani pengacara Vina dan keluarga Vina dan Eki? Ya, sebagai lawyer yang ditunjuk di 2016, saya sih berharap kasus ini terang benderang, Bang. Kalau bisa nggak usah ada nggak usah ada statement-statement liar di medsos, Bang. Kalau bisa kita gabung lah. Maksudnya gimana? Ada statement-statement liar di medsos itu. Yang mana Bang. itu statement liar? Ya banyak lah, Bang. Misalnya? Ya tentang, ya itulah pengacara-pengacara yang sekarang itu, Bang. Itu kan statement bahwa saya cari Anda dikatakan panggung. pengacara kampung yang tiba-tiba muncul? Nah, itu dia. Padahal yang itu Anda merasa seperti itu? Itu ditujukan ke Anda maksudnya? Ya mungkin lah, Bang. Oke. Karena kan saya kan pengacara Vina di awal, Bang, sama Eki. Pasti ke situ larinya lah. Itu loh, Bang. Oke. Bung Rasman mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Jadi satu sisi si pengacara bling-bling itu bilang saya serahkan ke junior. Nah, kemudian ketemu beliau ini. Vina, Eki, orang tuanya dua-dua menyerahkan kuasa kepada Adinda Yosi, betul ya? Tetapi kalau dia pengacara senior dan ketika kita pegang kuasa itu, apa enggak lihat jejak digitalnya? Kan ada jejak digitalnya. Bahwa memang sidang itu satu yang dipertanyakan oleh saudara Yosi adalah kenapa sidang ini tertutup? Harusnya terbuka. Karena ini pembunuhan, betul ya? Betul, Bang. Nah, itu salah satu upaya beliau. Tapi hakim mengatakan pada waktu itu tertutup. Tidak tahu pertimbangannya apa. Makanya kita lihat, kalau ada persoalan ini muncul sekarang, jangan ke polisi terus ujuk-ujuk diserang. Ini ibarat koki, kita mau masak kue, yang masak kue itu koki ini. Kita gebuki rame-rame yang nggak jadi kuenya. Jadi dorong polisi untuk mengungkap kasus ini. Kalaupun ada audit investigatif, polisi, jaksa, hakim. Salurannya ada, polisi propam, jaksa komisi kejaksaan, hakim komisi yudisial, ada semua. Instrumen ini telah berjalan dengan baik. Nah jadi, masa ada satu pengacara, dia bilang saya menolak penjelasan atau rilis dari Dirkrimum. Saya harus adil juga nih, karena maksudnya mungkin Bung Hotman ya. Iya. Kan apa yang disampaikan masuk logika. Ya. Bahwa 5 terpidana dari kasus Eki dan Vina ini itu menolak bahwa mereka tidak mengenal Vina, tidak mengenal Peggy Setiawan. Itu kan kalau secara logika tentu diterima. Penjelasan si Hotman tadi bukan begitu. Dia mengatakan 5 mengatakan bahwa itu bukan Peggy. Kan begitu kalimatnya. Hanya satu yang mengatakan Peggy. Pertanyaan saya, ini bukan one faith, one man, one food, one value. Bukan. Sengaja berbohong untuk menutupi keterangan yang satu yang benar, ya kalah yang satu itu. Maka pertimbangan hakim ketika di persidangan pasti terang benderang 3 bulan minimal. Maka saya lihat ini ada by design dugaan kita ya. Satu, ada dugaan oknum pengacara berinisial JN untuk diperiksa. Karena ini yang kita duga menyuruh merubah keterangan ini BAP. dari yang tadinya mereka akui menjadi berubah. Sehingga kita gaduh seperti ini semua. Yang kedua, hakim. Hakim kan menilai dalam proses persidangan itu.
Nah sehingga ini perlu diaudit. Tetapi hakim kan melihat bahwa ada fakta persidangan, mereka bacakan dan diputuskan. Dan mereka menerima menjalani hukuman itu semua. Loh sekarang ada yang bilang, katakan pengacaranya, dari pengacaranya Saka. Itu Bu Titin. Bu Titin itu menurut pengakuan saudara Yosi kepada saya, dia itu melakukan upaya hukum karena keberatan dengan 8 tahun putusan. Bukan salah tangkap. Ingat ya, bukan salah tangkap. Nah sekarang kok bilangnya salah tangkap? Nah jadi kita ini sekarang jadi rame begini. Satu, ada oknum pengacara yang kita duga. Yang kedua, pelakunya ini kita duga, para tersangka ini, mereka ini ada yang bilang 3 dapat DPO, ada yang bilang 5, ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. Ini keterangan ini semua adalah data yang saya terima. Sehingga mereka membuat kita jadi seperti ini. Ditambah dengan dugaan kita, ada upaya sistematis yang diduga dilakukan oleh keluarga Peggy. Mohon maaf ini, melalui orang tuanya, melalui Peggy sendiri. Nah, ditambah dengan pengacara si beling-beling yang sampai sekarang saya lihat tidak jelas kemana arahnya. Misalnya, saya menolak kalau 5 terus kalah yang 1, di mana logika hukumnya? Katanya senior. Maksud saya mohon, kalau bisa dalam perdebatan-perdebatan begini, mbok datanglah dia. Jangan berbicara di media sosial, karena itu one way communication. Tapi kalau kita diskusi begini, kelihatan maksud saya apa? Saya dibully netizen, enggak apa-apa. Anda siap untuk berdebat? Yang penting bagi saya adalah jelas siapa pelakunya. Kalau polisi ternyata salah tangkap, hukum polisinya. Tapi kalau ternyata Peggy, hukum Peggy-nya. Clear. Karena itu untuk Indonesia dan kebaikan hukum untuk Indonesia. Itu jelas. Dan saya tidak pansos. Kenapa saya harus pansos? Orang semua kena rasman kok. Saya mengalami banyak masalah di kepolisian. Keluarga saya semua tahu. Saya juga mengalami status tersangka. Sampai dilakukan gelar perkara. Saya itu ada managing partner saya Rahmat, ada Bu Lidenetti itu tim saya, ada saudara Pandi di sekarang di dapur 3 di Pulau nonton ini yang bilang ke saya, Pak, bahwa kami pun mencurigai bahwa ini ada oknum yang bermain. Memang pelaku ini masih anak-anak, katakanlah dia masih remaja, tapi kalau ada yang mendorong dan sama sekali tidak melibatkan Pak Rudiana. Kenapa? Pak Rudiana itu sampai dengan tadi dicari komunikasi, dia sudah terdiam kayak orang bengong, Pak. Dia udah bingung. Sempat ketemu Bang Rasman? Enggak, kita sudah. Satu, kenapa ini jadi gaduh? Ada peran film. Film itu, saya bacakan, mohon maaf ini, di awal. Ketika kita menonton film, maka keluarlah ini. Film ini berdasarkan kejadian nyata di tahun 2016 dan dibuat atas persetujuan keluarga dengan sedikit dramatisasi untuk keperluan alur cerita. Bahasa kasar atau konten sensitif dibuat secara sinematik dengan tujuan untuk memberi gambaran akan betapa keji dan mengenaskan kejadian yang sebenarnya. Film ini ditujukan untuk mengingatkan betapa bahaya kriminalitas yang dilakukan geng motor liar dan juga untuk membuka mata kita semua bahwa masih banyak pembunuhan serta kejahatan akan kekerasan seksual yang belum terungkap di negeri ini. Perubahan nama dilakukan untuk menghormati korban dan institusi yang lain. Semoga tidak ada lagi fina-fina yang lain. Ini pembukaan. Saya bicara by data, ya. Jadi mohon netizen supaya lebih cenderung, ya, untuk melihat secara kebenaran. Ini penutup. Oke. Ya. Dari 11 orang pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Vina, 8 orang berhasil ditangkap. Dan 7 orang diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum berhasil menemukan Egy yang merupakan otak dari kejahatan tersebut bersama 2 orang pelaku lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa mereka bertiga berada di Jakarta sebagaimana yang dikatakan Linda pada saat kerasukan arwah Vina. Bermunculan juga spekulasi bahwa Egy dan 2 pelaku lainnya sudah mengubah identitas mereka masing-masing di 3 tempat yang berbeda. Apa yang mau saya katakan di sini? Di sini Anda semua adik-adik saya, para penggiat-penggiat para motor-motor ini, di sini sudah dipersalahkan, benar tidak? Anda terima nggak? Tidak. Ya, coba saya tanya, Anda terima tidak? Tidak.
Tidak. Anda keberatan tidak? Keberatan. Ini aja sudah salah. Jadi film ini menambah beban bagi kita. Yang kedua, dia mengatakan bahwa di sini ada aktor. Ada aktor yang bernama merupakan otak dan ini yang bernama Egy. Egy atau Peggy atau apa? Kok dia menyebut ada aktor? Ini kan film, terus dijadikan rujukan, jadi gaduh sekarang, lalu kemudian kerasukan arwah. Kerasukan arwah, jadi nambah data baru. Jadi orang yang kerasukan, dari dasar buat film, terus dijadikan orang, ribut satu Indonesia, bahkan dunia. Ini saya kira tidak fair. Karena itu, saya minta agar production house film ini panggil oleh Polda Jawa Barat. Kenapa? Karena pimpinannya pernah saya lihat tayang di salah satu TV swasta live. Ketika ditanya oleh reporter, apakah ini mendapat izin dari Pak Rudiana? Jawabnya tidak mendapat izin dari Pak Rudiana. Apa pentingnya itu? Loh, kan anaknya Eki. Bagaimana memerankan orang, dua manusia yang meninggal, kok Vina saja yang diungkap? Kan yang meninggal dua. Satu Vina, satu Eki. Di sini kok Vina. Terus Eki berikutnya boleh mati. Jangan gitu dong. Anda sekarang sudah 3 juta lebih saya dapat informasi kalau benar itu penontonnya kali 40.000, ratusan miliar. Apa yang Anda buat untuk keluarga Eki dan Vina dalam kasus ini? Saya minta agar polisi mengusut ini. Ini baik. Serius. Ini kan udah ada laporannya. Nanti kita tunggu prosesnya. Maksud saya supaya ini lebih diseriusin. Lalu kemudian pengacaranya sekarang minta tolong Bapak Presiden turun tangan untuk bantu Vina. Kok nggak sama dengan Eki? Minta tolong juga dong dengan Eki. Supaya Eki dan Vina tenang arwahnya di sana. Dua korban manusia karena kekejaman. Ini jelas film ini tambah dengan dugaan. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan PH, produser, sutradara, keluarga melakukan sikap seperti ini sehingga kita gaduh gara-gara film dan perbuatan mereka yang patut saya duga untuk disidik, dilakukan proses lebih lanjut. Terima kasih. Saya berikan kesempatan dulu pada Bung Dendi, Pak Dendi, soal klarifikasi tadi bahwa pertama ya ada ini tadi nggak main-main juga karena soal pemalsuan data dan lain sebagainya, lalu kemudian tadi soal 2, lalu kemudian juga ada hal-hal lain yang ingin diklarifikasi. Silakan. Baik. Saya akan mengklarifikasi masalah rekap. Tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Anton Carlian. Itu rekap gaji perorangan, bukan. Rekap di sini maksudnya rekap kasbon seorang mandor. Bukan, tadi Pak Anton mencontohkan kalau gaji itu saya simpan, itu pasti saya simpan pribadi, bukan orang lain yang menyimpan. Kalau ini kan rekap datanya Peggy yang nyimpan ayahnya, betul ya? Bukan data rekap Peggy. Jadi begini, data ini, data Pak Rudi saat itu sebagai mandor mempunyai 8 karyawan, 8 buruh. Oh, ini datanya ini? Ini datanya. Oke. Jadi catatan bahwa seorang mandor kasbon kepada yang menyuruh membangun rumah. Kapan ini? Ini nggak ada tanggal. Oh ada. Dari bulan Juli. 13 Juli 800.000, 17 Juli 700.000 dan seterusnya sampai 26 September 5.300.000. Ini total ya, akumulasi. Total, akumulasi. Tanggal 26 Agustus ada ini? Ada, 26 Agustus. 5.300.000. Ya. Jadi itu akumulasi. Saat itu orang tua Peggy mendapat borongan disuruh membangun rumah tempat tinggal. Disuruh membangun rumah tempat tinggal oleh Pak Agus yang di Rancamanyar. Tanggal 13 Juli sesuai dengan rekap di sini, ini 800.000. 13 Juli kasbon kepada pemilik rumah 800.000 untuk mendatangkan buruh bangunan dari Cirebon. Ini. Ya, apa yang mau disampaikan situ, Pak? Bentar, Bang. Jangan dulu, Bang. Bentar. Jadi, di sini mulai dari Juli sampai bulan September 2016. Karena
pekerjaan membangun rumah itu tidak bertahun-tahun. Tetapi hanya berapa bulan? 4 antar 5 bulan. Jadi rekapnya itu hanya 2016 saja. Ini. Jadi rekap ini maksudnya, saya klarifikasi nih biar nggak simpang siur. Rekap seorang mandor meminjam kasbon uang kepada yang menyuruh membangun rumah untuk gajian setiap minggu. Ini maksudnya. Saya tanya Pak kepada Pak Rudi. Baik. Pak Rudi sekarang kerjanya masih borong nggak? Tidak, Pak. Tidak lagi? Tidak. Terus apa kerja sekarang Pak? Sekarang di restoran, Pak. Oke, setelah 2016 itu kerja Bapak apa? Masih bangunan itu, Masih Pak. bangunan Masih juga? bangunan, iya. Oke, karyawan Bapak berapa orang? Waktu lepas dari borongan itu saya sendiri, Pak. Sampai tahun berapa Bapak? Sampai tahun 2023, Pak. 2023. Boleh nggak Pak kalau saya tanya 2021 kasbon Bapak? Saya melalui mandor lagi, Pak. Saya Ikut tanya, ke- iya, ada nggak bukti kasbon Bapak dengan mandor Bapak? Yang mana, Pak? Iya, kalau Bapak nanti ada anggota Bapak, kan Bapak sekarang sendiri kerja. Iya. Bapak minta dengan mandor, ada kasbon Bapak nggak? Enggak ada, Pak. 2000, kenapa itu ada 2016? Sebentar. Tunggu dulu. Ini sebentar, saudaraku, rekanku. mandor kasbon kepada Iya, yang ngerti menyuruh. saya, ngerti. Saya mau menguji logika berpikirnya. Petunjuk itu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Bukan, Sekarang saya tanya, bukan saya seorang mau lihat bukan petunjuknya seorang buruh bahwa dia ini ada. minta kasbon kepada mandor, bukan. Pak, kita nggak persoalkan itu, Pak. Kita mau persoalkan dokumen yang dia simpan. Itu substansinya, Pak. Bukan Oke. cerita mau 8 orang, mau 2000 juga anggota nggak ada masalah, Pak. Yang saya mau tanya, itu kasbon. Kasbonnya si Peggy, Pak, kan? Bukan kasbon Bukan Peggy. kasbon, Pak. Bukan, Pak. Iya, saya mau tanya. Kan saya boleh tanya, mutar-mutar. Boleh. Saya mau tanya, itu kasbon siapa? Itu kasbon gaji, Pak. Iya, kasbon Gaji siapa? semuanya, semua karyawan, Pak. Iya, Bapak. Iya, Terus semua si karyawan. Peggy ikut nggak? Ya termasuk. Nah, kan Iya. kenapa Bapak bilang enggak? Kan ini berarti Peggy ikut kan? Peggy Kan termasuk Bapak di bilang dalam uang dalam itu. kasbon itu termasuk Peggy kan? Iya. Iya, benar. Setelah itu Bapak bilang Bapak kerja sendiri. Setelah selesai pembangunan Setelah 2016 Bapak sendiri. Iya, Oke, Bapak pernah kasbon kan dengan bos Bapak? tidak, Pak. Tidak. Langsung Tadi langsung katanya dibayar. ada, Pak. Langsung dibayar, Pak. Langsung dibayar. Itu kerja langsung Tadi dibayar. katanya ada kasbonnya. Yang dimaksudnya Jangan gitulah Pak. Jangan Bapak- yang dimaksud bos yang yang saya mau mana? katakan bahwa Bentar, Bang. beliau ini 2016 datanya lengkap banget. Kok yang sekarang dia sendiri nggak ada kasbon diri Bentar. Bapak? Bapak ngutang sama orang kalau kasbon, Yang Pak. dimaksud Abang bos yang mana? Ini kita berbicara. Dia kan kerja ini sekarang Oke, memborong. tapi bekerja itu kan tidak kepada orang itu terus pindah-pindah. Saya Dia tahu, pindah-pindah. makanya saya tanya tadi Bapak kerja memborong. Saya bangun rumah nih sekarang, ada di Batam di dapur 3. Pandi yang ngerjain sama namanya Rihan. Dikerjain, oke? Dia sama saya, berapa kamu borong? Sekian, kan gitu. Kan tidak langsung dikasih duit, kasbon dia sama saya. Kayak tadi dia minta duit, Ya. beli cat Pak, kasih. Ya, intinya Oke, begini, sekarang bahwa- saya tanya, ada nggak dokumen itu disimpan sama si Rihan itu? Nah sekarang saya tanya, karena sebagai tertib administrasi, begitu jagonya dia menyimpan 2016, Jadi- sekarang mana 2023? Bapak Sekali lagi kecurigaannya adalah kenapa kemudian hanya di waktu-waktu dekat Ya, dengan kejadian, jangan-jangan itu data yang sengaja dibuat Ya, secara Pak. palsu. Ya. Kenapa itu terjadi? Supaya membuktikan bahwa Peggy itu berada di Bandung bukan di Cirebon pada saat TKP. Ya. Nanti terakhir saya akan berikan kesempatan pada Bapak dan juga tentu Bung Rasman Ya, dan juga terima kasih. Bung Edi Hasibuan. Sesaat lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara.